hidupku. Ku angkat hatiku menyembahmu, ku naikkan sembah syukurku. Ku bersyukur padamu Bapa, buat semua kebaikanmu.
segala yang ada, segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus.
Dan Bapa, kami tidak berhenti sampai di sini saja Tuhan. Jadi suatu kehormatan bagi kami masih bisa hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, dan sekali lagi Kau pimpin setiap ibadah ini Tuhan. Berapapun kami di tempat ini, berapapun kami di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap hadir melalui Roh Kudus di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, dan biar Kau pimpin sekali lagi awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang makin keras bagi Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan kita baik. Kasih setianya Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita ikrarkan kepada Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang baru. Dia telah memberikan telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa bertambah belajarnya akan sama dengan guru. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, karena tunduk
Haleluya. Selamat datang sekali Bapak Ibu sekalian. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, siapkan setiap hatimu. Buka hatimu lebar-lebar. Untuk mengenal firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan mau dalam kehidupan? Dan kami mau hidup dalam hal Tuhan Yesus. Dan biar Kau sendiri yang mendeteksi kehidupan kami. Haleluya. Bila Engkau tak bersama aku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi semua katakan yuk. Bila Engkau bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku menyembah, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpinlah aku setiap waktu, berjalan Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Shalom, selamat sore dan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah raya kedua dari JKI HK Kota. Pada sore hari ini saya akan membagikan firman dengan lanjutan firman Tuhan di ibadah raya pertama tadi. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih buat kasih karunia, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat penjagaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami masih dalam keadaan sehat. Berkati akan pemberitaan firman Tuhan, berkati juga Tuhan jemaat-jemaat dimanapun berada yang mendengarkan firman ini, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang saya bagikan tadi di ibadah raya pertama dengan judul tema siap menghadapi perubahan. Yang percaya katakan amin. Siap menghadapi perubahan. Kita buka firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang kedua. Saya bacakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal,
Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Yang percaya katakan amin. Tadi pagi kita sudah berbicara dalam hidup itu tidak pernah ada kepastian. Tak ada satu orang pun yang bisa tahu tentang hari esok. Bahkan 1 jam ke depan orang tidak tahu. Karena apa? Tapi itulah yang dinamakan perubahan. Kalau kita melihat tren perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, sungguh cepat terjadi karena apa? Teknologi itu akan membuat sulit bagi banyak orang. Tadi pagi kita sudah bahas, di firman Tuhan juga dikatakan, di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita mau lihat ada proses yang dialami setiap orang, yaitu proses lahir, proses hidup, bahkan proses mati. Saat manusia mengalami proses anak-anak, ya tugas manusia adalah belajar. Proses dewasa adalah tugas manusia harus bekerja dan berumah tangga, dan proses menjadi tua sampai pada hari kematian. Ini sudah kita bahas tadi pagi, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Bahkan Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia itu hanya sekali saja hidup, dan itu akan menghadapi kematian dan penghakiman. Maka dari itu, baiklah kita Bapak Ibu sekalian dimanapun mau berada saat ini, mari kita melakukan perubahan-perubahan hidup dalam diri kita. Pokok bahasan kita pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau berubah, apa dampaknya dalam hidup kita? Amin. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk berubah, ada dampak-dampak yang kita alami dalam hidup kita. Yang pertama adalah bisa jadi orang kondisinya lebih baik atau lebih buruk. Amin. Ketika kita mau berubah, mungkin bisa jadi kondisi kita lebih baik atau lebih buruk. Tapi kita percaya kepada diri kita. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kondisi kita akan menjadi kondisi yang baik. Amin. Dahulu pernah saya mau berubah, teman-teman. Ketika saya berubah dari hidup saya yang lama ke menjadi hidup yang baru. Saya berubah dalam hidup saya. Saya berubah dari awal. Saya pernah merasakan dalam diri saya, kok hidup ini seperti ini, kok hidup ini seperti ini, kok hidup ini seperti ini. Tapi karena saya tahu saya adalah anak Tuhan, karena saya tahu adalah saya ciptaan Tuhan, maka endingnya sesuatu perubahan itu mengarah ke perubahan yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ketika kita mau berubah Bapak Ibu sekalian, apa yang ada dampaknya dalam hidup kita? Yang kedua, umat Tuhan akan lebih dekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ketika orang mau berubah ke arah yang lebih baik, dia akan lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita buka Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, sekali lagi saya bacakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Ketika kita berubah, percayalah, kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Ketika kita berubah dari arah yang tidak baik menjadi lebih baik, kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Karena apa? Setiap hari kita mencari wajah Tuhan. Setiap hari kita mencari wajah Tuhan. Lewat apa? Pujian penyembahan. Lewat apa? Membaca firman Tuhan. Lewat apa? Berdoa setiap hari. Dulu ketika saya mau berubah, setiap hari menyembah Tuhan. Dulu ketika saya berubah, setiap hari baca firman Tuhan. Ketika dulu saya berubah, setiap hari saya mencari wajah Tuhan. Lewat apa? Doa pagi, doa malam, doa. Apapun yang saya mau lakukan, saya serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau berubah, apa saja dampaknya dalam hidup kita? Yang ketiga, banyak mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa. Ketika kita mau berubah, kita pasti banyak mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan lewat doa kita. Kita buka Mazmur 62 ayat 9. Bapak Ibu sekalian dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang percaya katakan amin. Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, percayalah
kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika kita berubah, pasti setiap hari kita bercerita kepada Tuhan. Setiap hari kita bercerita kepada Tuhan tentang hidup kita, tentang apa yang kita lakukan. Sama halnya ketika kita membangun hubungan, ketika kita masuk dalam hubungan pernikahan, maka kita akan banyak mencurahkan isi hati kita kepada suami kita, kepada istri kita. Itulah yang dinamakan isi hati kita. Karena apa? Kita berubah dan mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada orang yang kita kasihi. Siapa orang yang kita kasihi saat ini? Dialah Tuhan Juru Selamat yang menolong kita, membawa kita dari keterpurukan sampai kepada sesuatu kebaikan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Maka dikatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita tahu Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kita tahu Tuhan itu tidak mau menceritakan kepada siapa-siapa tentang isi curahan hati kita. Maka dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian membagikan, ketika kaum kita mau berubah, apa saja dampaknya dalam hidup kita. Yang keempat adalah, bagi yang tidak bisa bertahan akan terpuruk. Amin. Ketika mau berubah, banyak tantangan, godaan yang kita alami. Seperti poin pertama tadi, bisa jadi menjadi baik, bisa jadi menjadi buruk. Tapi ketika kita berubah, kita harus bertahan dalam akan keterpurukan. Mungkin kita akan lemah iman, karena banyak orang akan ngomong kita, aduh, manusia dulu seperti ini, sekarang kok seperti ini. Semangat hidup yang kendor. Atau kita mudah marah, atau kecewa dan putus asa. Jadi kalau kita tidak tahan, kalau kita mau berubah, akan ada, bisa gak kita bertahan tidak sampai terpuruk. Amin. Dalam hal-hal kita melakukan perubahan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah menghadapi perubahan. Yang pertama saya membagikan Bapak Ibu sekalian, percaya dan selalu hidup dalam Kristus. Langkah kita melakukan perubahan, poin pertamanya adalah percaya dan selalu hidup di dalam Kristus. Kita buka Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Percaya dan selalu hidup dalam Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Ketika kita percaya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Karena apa? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang tidak akan menusuk kita. Karena apa? Kristus sudah terlebih dahulu membentengi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, langkah menghadapi perubahan itu seperti apa? Serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Amin. Mari kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Kita coba buka 1 Samuel 17 ayat 4-7 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang berisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi berat ya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 45 dan 46 dikatakan sampai 47 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara,
dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47 dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di dalam tangan Tuhan pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang percaya katakan amin. Serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika engkau menyerahkan segala hidupmu ke dalam tangan Tuhan, kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan, percayalah Tuhan akan menjaga engkau seperti Daud. Daud adalah seorang yang kecil melawan Goliat yang beratnya sungguh berat, tingginya sungguh tinggi, dan membawa pedang, tombak, dan lembing. Tapi Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Daud menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, saya mau bagikan langkah apa yang kita hadapi, langkah apa yang kita lakukan untuk menghadapi perubahan. Yang ketiga, beriman dengan janji Tuhan serta beriman teguh. Beriman dengan janji Tuhan. Janji Tuhan, kita punya iman dengan janji Tuhan, serta kita memiliki iman yang teguh. Kita buka Kejadian 12 ayat 1-4, Bapak Ibu sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot ikut pun bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Belajar dari seorang Abram, dia punya iman dengan janji Tuhan. Dia punya iman yang teguh dengan janji Tuhan. Tuhan memerintahkan dia pergi ke tanah perjanjian, tapi dia tidak tahu arahnya kemana. Tapi dia hanya percaya. Hanya satu yang dia tahu, Tuhan akan pelihara dia, Tuhan akan perlengkapi dia, Tuhan akan sediakan apa yang dibutuhkan, dan Tuhan akan jagai langkah-langkah kakinya. Karena apa? Dia tahu Allah adalah Allah yang besar. Dia tahu Bapa itu adalah Bapa dia. Tidak ada seorang bapa yang akan meninggalkan anaknya. Maka saat ini Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mau melakukan satu perubahan dalam hidupmu, ketika kita mau berubah menjadi yang lebih baik, percayalah, beriman dengan janji Tuhan, memiliki iman yang besar, iman yang teguh, bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam hidup saya, akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, akan terjadi dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat pemberitaan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan nyata dalam hidupku. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, ku naikkan sembah syukurku. Ku bersyukur